Yohanes 1 ayat 12-13. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tetapi semua orang, ya, itu ada kata tetapi. Berarti yang dikatakan sebelumnya itu, ya, ini ada hubungannya. Tetapi semua orang yang menerimanya, berarti sebelumnya ada yang tidak menerima. Kan saudara masih ingat ya, minggu kemarin kita berkhotbah, dunia sudah tidak terima. Orang milik kepunyaan sendiri menolak dia. Nah sekarang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang menerima Kristus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya. Orang-orang yang diperanakan, ya, akhirnya dilahirkan kembali, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara-saudara, ini bagian yang berkaitan erat dengan bagian yang sudah kita bahas minggu kemarin. Tentang apa, saudara masih ingat? Terang yang sesungguhnya itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen bisa membedakan terang yang asli dan terang yang palsu? Ingat, saudara, terang yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata bahwa apa jawabannya, saudara? Kita harus sungguh-sungguh mengenal Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya. Dan kita harus sungguh-sungguh menerima Dia. Dua, mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebab kita hidup, kita bisa membedakan terang yang asli dan terang yang palsu. Bukan seperti dunia yang tidak kenal Yesus. Itu, ya, kita tuh dikontraskan oleh Rasul Yohanes ini. Orang-orang Yahudi yang katanya bangsa pilihan, yang tahu Taurat, tapi menolak Yesus. Datang dikasih tempat palungan yang bau. Saudara-saudara, maka akibatnya mereka terus tertipu oleh terang yang palsu. Dan terus menikmati dunia yang sedang lenyap dengan keinginannya ini. Tetapi firman Tuhan berkata, orang-orang dunia juga tidak kenal Dia, saudara. Padahal ironisnya, mereka hidup dan menikmati dunia ciptaan Kristus sendiri. Jadi ada yang secara umum, ada yang secara khusus, saudara, di situ. Orang yang secara umum hidup kita semua di dalam dunia ciptaan Kristus. Tapi mereka tidak kenal siapa penciptanya. Saudara-saudara. Tetapi ada orang khusus milik kepunyaan sendiri juga menolak Dia. Cilakanya. Saudara-saudara. Yang seharusnya mereka kenal Dia lebih baik. Tapi kenyataan menolak Dia. Jadi kita sudah melihat ini semua adalah akibat dosa. Tetapi saudara, di bagian ini tuh kita diberikan sesuatu pengharapan. Kalau kita ngelihat langit mendung itu ya, tiba-tiba ada, wah, langitnya jadi biru, ya, mataharinya naik, kebuka gitu. Hijau, rumput-rumput, ya, kita tuh ada pemercikan, pencerahan daripada Tuhan. Pengharapan akan dinaikkan oleh Tuhan bagi kita semua. Karena ternyata apa, saudara? Tidak semua orang di dunia ini tidak percaya dan menolak Dia. Ada sebagian orang yang menerimanya. Dan orang sebagian itu yang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Waduh, ini pengharapan, saudara. Tetapi tidak semua. Berarti di dunia ini tidak semua orang tidak menerima. Berarti di dunia ini masih ada yang mau percaya kepada Yesus. Dan Yohanes memberitahu kita, meskipun Kristus tidak dikenal oleh orang-orang dunia, meski Kristus ditolak oleh orang-orang Yahudi, tapi masih ada sebagian orang
yang mengenal dan mau percaya kepada nama Yesus Kristus. Ini ayat yang sangat personal untuk kita semua. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan, itulah saya. Saya mengajak kita merenungkan dua hal yang menjadi tandanya dari orang-orang yang dijadikan anak-anak Allah itu. Saudara. Yang pertama itu di dalam diri. Tidak kelihatan. Yang kedua itu kelihatan di luar. Yang pertama, saudara, itu lahir baru. Diperanakan pula oleh Roh Kudus yang menghidupkan dia. Fisiknya sama, kita tidak berubah apapun. Tetapi dalamnya berubah. Dia lahir menjadi bayi rohani. Bertumbuh terus menjadi dewasa. Itu yang pertama akan kita bahas. Kelahiran baru diperanakan pula. Yang kedua, buah roh. Sebagai tanda orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Harus berbuahkan roh. Saudara-saudara. Yang pertama, anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang yang sudah lahir baru ini, saudara, tidak beda kelihatan dari fisik. Ya, tapi jiwanya sudah dilahirkan kembali. Di sini dibilang melainkan dari Allah. Dia dilahirkan kembali dari Allah, yaitu orang-orang yang menerima Yesus. Artinya yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Itu bukan kekuatan kita bisa percaya sama Yesus. Itu anugerah. Saudara, itu dasarnya keselamatan yang kita punya. Itu anugerah yang diberikan kepada kita yang tidak layak sama sekali. Itu anugerah. Saudara-saudara. Tidak ada orang boleh sombong. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini sudah kita bahas panjang lebar dalam surat Efesus. Diadopsi. Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi menerima Yesus. Itu artinya percaya kepada Yesus. Ya. Dan ini tawaran anugerah, saudara. Anugerah ini terus gratis diberikan kepada semua orang di dalam dunia ini. Sampai hari ini, tawaran Injil itu terus masih diberitakan di mana-mana. Itu cinta kasih Tuhan yang besar. Rasul Yohanes sendiri menuliskan waktu dia sudah tua, saudara. Dia menulis di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya cinta kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Maksudnya kita itu sebagian orang itu. Yang bisa melihat Kristus. Terangnya itu. Yang menerima dia. Yang mengenal dia. Betapa besarnya cinta kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Cinta Tuhan. Firman Tuhan berkata semua orang yang menerima Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus. Yang mau menerima Injil. Mendapatkan kuasa. Menjadi anak-anak Allah. Yang mau menerima ini hanya sebagian orang. Karena sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Dunia tidak kenal dia. Saudara, orang milik kepunyaannya tidak mau dia. Tapi ada sebagian mendapat kuasa menjadi anak-anaknya. Jadi di sini kita melihat dua hal, saudara. Yang pertama, manusia itu tidak menjadi anak-anak Allah dengan sendirinya. Tetapi melalui iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada manusia dilahirkan di dalam dunia yang sudah jatuh ini langsung menjadi anak-anak Allah. Tidak ada. Kita tidak percaya, saudara, dengan yang namanya gerakan-gerakan yang muncul di dalam sejarah. Keyakinan akan yang namanya fatherhood of God. Yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Oh, Bapa kita satu. Ayo, kita sama-sama. Humanis. Atau universal brotherhood of men. Saudara-saudara. Karena kita punya Allah yang sama, katanya. No.
Mereka memakai ayat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28, saudara. Di mana Paulus itu mengutip daripada penyair Yunani. Dia berkata, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di sini Paulus itu memang mengakui, saudara, bahwa semua manusia itu adalah keturunan Allah. Tetapi bukan di dalam arti seluruh umat manusia itu otomatis adalah anak-anak Allah. Bukan, saudara. Keturunan Allah itu dicipta oleh Allah. Tetapi mereka sudah menyeleweng di dalam dosa. Mereka bukan anak-anak Allah. Tidak semuanya, saudara-saudara. Kita semua dicipta oleh Allah. Itu maksudnya kita keturunan Allah. Dan kita ditopang oleh Kristus. Tapi kenapa kamu tidak kenal dia? Itu, Paulus itu tujuannya. Pinjam penyair Yunani itu. Bukan terjerumus jadi seniman, saudara. Pinjam-pinjam syair. Bukan. Tapi dia punya tujuannya. Dia punya agendanya. Dia pinjam seni, lalu dia kembalikan kepada Tuhan. Kamu orang yang dicipta Tuhan. Kenapa tidak bisa melihat penciptamu? Saudara-saudara. Jadi status anak ini bukan biologis. Tetapi spiritual. Ingat, saudara. Anak-anak Allah di sini bukan keturunan biologis. Kita tidak dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Tapi yang benar adalah kita dijadikan anak-anak Allah melalui iman, saudara. Bukan genetika. Tidak ada orang dilahirkan di keluarga Kristen otomatis menjadi orang Kristen. Kita harus, saudara-saudara, menginjili anak-anak kita sendiri. Ini pelajarannya. Karena mereka tidak otomatis jadi anak-anak Allah. Tidak. Tetapi mereka dilahirkan di keluarga covenant. Perjanjian. Saudara-saudara. Tetapi tugas daripada orang tua untuk membawa Injil. Tugas daripada hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, menanamkan prinsip daripada Injil kepada anak-anak kita. Itu tidak pernah bergeser. Fokusnya Injil. Saudara-saudara, yang membawa mereka boleh percaya kepada Kristus dan dijadikan anak-anak Allah. Dididik setiap hari di dalam kebenaran. Sehingga setelah dewasa mereka boleh menjadi dipakai oleh Tuhan. Mereka boleh mengenal anugerah Tuhan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak umur 6 bisa percaya. Anak umur 5 bisa percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, Yesus mati untuk kamu. Iman kepada Yesus ini, saudara, artinya apa sih? Ada dua, saudara, sebetulnya. Yang pertama, kita percaya Yesus Kristus itu sebagai anak Allah. Jadi dia itu Allah, saudara. Dan yang kedua, kita percaya Yesus itu menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, menjadi juru selamat saya pribadi. Yang telah mati dan bangkit bagi dosa-dosa saya. Itu dua hal harus dipercaya. Kalau kita percaya nama Yesus itu. Saudara-saudara. Seseorang bisa mengaku Kristen. Tapi dia tidak percaya bahwa Kristus adalah Allah. Saudara, dia tidak percaya apalagi, saudara, bahwa dia sudah mati menebus dosa dan bangkit dari kematian. Tetapi dosen ini mengajar dengan begitu bagus di sekolah teologi. Bagaimana mungkin, saudara? Mungkin. Karena hanya kognitifnya saja yang penuh. Saudara, tetapi imannya bukan kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Saudara-saudara, seseorang tidak bisa menjadi orang Kristen sungguh-sungguh tanpa mengaku Yesus adalah Allah. Sehingga Allah itu tidak berdosa. Jadi hanya Dia, saudara, yang bisa mengampuni dosa kita. Karena Dia adalah Allah. Dan Dia mengambil tubuh manusia. Yang tadinya tidak ada di kekekalan, sekarang Dia ambil, saudara. Sehingga menjadi ada. Dia membatasi dirinya, saudara, demi cintanya kepada kita. Sehingga Dia bisa mati, disalibkan mengganti dosa-dosa kita. Sehingga orang Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan mati di atas kayu salib, mengganti dosa-dosa kita.
yang percaya kepada Dia. Itulah iman kita kepada Yesus Kristus. Kristus selalu menjadi kuncinya untuk kita boleh beriman, saudara. Kristus itu sendiri yang menaruh iman di dalam hati kita. Ia adalah pencipta, penopang, dan penyempurna iman kita. Itu sebabnya, saudara, Kristus itu sendiri yang harus menjadi objek daripada iman kita. Jikalau orang Kristen tidak percaya Yesus inkarnasi, Yesus adalah Allah, berarti yang dia sebut iman hanyalah firasat saja. Feeling, perasaan dia, itu yang dia pegang teguh. Itu tidak stabil, saudara. Itu bukan iman yang sesungguhnya. Itu iman yang berdasarkan kepada perasaan dia. Kita berkata, saudara, tidak apa-apa, pokoknya saya percaya dengan hati yang sungguh. Iya, saudara, memang benar. Tetapi yang engkau percaya itu objek yang salah. Engkau tidak percaya kepada Yesus yang inkarnasi, yang mati dan bangkit untuk dosamu. Jikalau seperti ini, saudara, maka tidak mungkin dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena sebenarnya dia tidak sungguh mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Iman semacam ini palsu adanya. Dan tidak mungkin menghasilkan iman yang bersandar kepada Tuhan. Saudara, hal yang menakutkan adalah kita salah beriman. Kita beriman kepada Allah yang palsu, yang bukan Allah. Itu sebabnya kita lebih suka pegang jimat, pegang sesuatu yang kelihatan, saudara. Karena kita bisa menciptakan Allah sendiri. Kita bisa menyimpannya, saudara. Itu sebab kita merasa tenang kalau kita membawa barang ini. Saudara-saudara, kita tidak tahu siapa objek iman kita. Kita percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak bisa kita pegang, saudara, secara fisik. Saya orang Kristen, tetapi saya tidak percaya Yesus adalah Allah dan dia mati dan bangkit untuk saya. Cilaka, saudara-saudara. Justru Kristus yang harus menjadi fokus di dalam Injil. Pemberitaan Injil kita. Tidak boleh digeser menjadi Yesus yang memberi berkat kekayaan. Atau kelancaran. Itu bukan Injil yang sejati. Saudara, kita setiap minggu mendengar firman demi firman. Kita berusaha untuk memfokuskan diri kita kepada Kristus sekali lagi. Jangan digeser oleh tipu daya dunia. Yang menggeser iman kita, saudara, kepada yang lain. Kepada yang bukan Kristus. Sehingga Kristus itu hanya dipakai saja. Jangan, saudara. Setiap minggu kita pergi ke gereja, kita itu beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kita bertemu dengan Tuhan yang saya percaya. Tuhan yang mengutus Kristus ke dunia. Untuk mati bagi dosa-dosa saya. Saya ingin ketemu dengan dia. Saudara-saudara. Dan selesai ibadah, kita diutus kembali ke dunia. Itu sama, saudara. Seperti Bapa yang telah mengutus Yesus ke dunia. Itu sebab kalau Yesus juga harus melalui jalan salib menuju kemuliaan, kita juga, saudara. Kita itu tidak diutus, saudara-saudara, untuk percaya kepada Yesus yang memberikan kemakmuran, kekayaan, kelimpahan. Tidak, saudara. Kita percaya Yesus yang diutus. Dia yang sudah berjalan di Via Dolorosa. Di jalan salib yang menuju kemuliaan. Kita diutus Kristus seperti ia sendiri diutus oleh Bapa. Ini fokus kita. Kembali kepada Kristus, saudara. Yang kedua, itu menjadi anak-anak Allah di sini, itu dilahirkan kembali. Itu di ayat 13, saudara. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Jadi orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, tapi dari Allah. Ini adalah dilahirkan kembali. Bukan dari darah atau daging. Jadi anak Allah yang sejati tidak berasal dari darah, saudara. Seperti misalnya dari Abraham misalnya. Yesus jelas berkata kepada mereka yang mengaku keturunan Abraham di dalam Yohanes 8 ayat 37. Yesus memang mengakui secara darah dan daging.
mereka adalah keturunan Abraham. Yesus berkata begini, saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Gitu. Karena firmanku tidak memperoleh tempat di dalam kamu. Jadi secara fisik, saudara, mereka adalah keturunan Abraham. Dan di dalam perjanjian lama itu, sebagai bangsa Yahudi, mereka itu disebut anak-anak Allah. Tetapi mereka punya relasi dengan Allah itu bukan personal di dalam Kristus. Tidak ada, saudara. Yesus berkata, firmanku tidak ada di hatimu. Jadi, saudara, orang yang menolak Kristus, itu berarti menolak Allah. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara kepada dia, yaitu Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengakui anak-anak Allah karena kamu adalah keturunan Abraham secara fisik, tapi tidak kenal Yesus di dalam hatimu, maka Yesus berbicara. Begini, saudara, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, tetapi yang benar adalah kamu mau membunuh aku. Itu sebabnya iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Coba renungkan, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi saja yang adalah keturunan Abraham yang asli, yang punya relasi yang spesial dengan Allah, begitu dekat, saudara. Yesus sendiri orang Yahudi. Tidak bisa disebut anak-anak Allah oleh Yesus Kristus. Apalagi kita, saudara. Jadi kalau kita bisa menjadi anak Allah, itu anugerahnya luar biasa besarnya. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong karena keturunan, saudara. Kita punya nenek moyang, Kristen semua. Tidak ada itu. Tetapi justru, saudara, Rasul Yohanes menegaskan kepada kita semua, bahwa untuk menjadi anak-anak Allah, seseorang harus diperanakan. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa artinya diperanakan bukan dari darah atau daging, tapi dari Allah? Diperanakan dari Allah, atau dilahirkan dari Allah. Lahir dari Allah, atau bahasa yang sering kita dengar, lahir baru. Kita kadang mendengar, saudara, ada orang mengeluh. Dia punya masalah, saudara, di dalam keluarga dia. Ya, di tempat kerja dia. Di sekolah dia, saudara-saudara. Bahkan di pernikahan dia. Dan kebanyakan adalah menyalahkan masa lalunya. Jadi semua kesalahan ini adalah akibat orang tua saya yang salah didik. Semua yang terjadi di dalam hidup saya, saudara-saudara, dia tumpahkan kesalahan itu kepada pihak lain. Orang tua lah, saudara. Tempat kerja lah. Sekolah lah, saudara. Akhirnya dia merasa salah dilahirkan ke dalam dunia ini. Itu sebab, saudara, sadarilah. Saudara dilahirkan di dunia hanya sekali. Tetapi selalu ada kemungkinan saudara dilahirkan kembali dari Allah. Melalui iman di dalam Yesus Kristus. Pernahkah saudara berpikir berhenti untuk menyalahkan orang lain? Coba saudara membenahi diri. Saya orang yang sudah dilahirkan kembali. Kenapa harus menyalahkan orang tua saya terus-menerus? Saya memang dilahirkan orang tua saya. But I'm born again. Saya adalah orang yang dilahirkan kembali dari Allah. Punya sifat yang baru. Saudara-saudara, itu titik di mana ayat ini menjadi mungkin. Saya bukan dilahirkan dari darah atau dari daging, tetapi dari Allah. Itu sebab segala sesuatu mungkin. Saudara, meskipun orang tua ada kelemahan, ada kekurangan, kita bisa mencintai mereka. Saudara, meskipun pihak lain ada kegagalan, kita bisa mengasihi mereka. Because I'm born again. Saya bukan dilahirkan dari darah atau dari daging, tetapi dari Allah. Saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Allah dilahirkan bukan secara fisik oleh orang tua kita, tapi oleh Allah. Maka segala sesuatu menjadi baru.
Itu titik poinnya, saudara. Anak-anak Allah itu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tapi dari Allah. Firman Tuhan berkata, lahir baru itu bukan dari darah atau daging. Saudara-saudara ingat Nikodemus? Dia salah, saudara, konsep pikirannya. Bahwa lahir baru itu dia pikir saat itu saudara bisa dicapai secara fisik. Melalui usaha manusia. Dia bilang, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus itu bingung, saudara, antara kelahiran secara fisik dan kelahiran secara rohani. Jadi dia tidak ngerti arti lahir secara rohani. Dilahirkan oleh Allah. Dia tidak ngerti. Firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, lahir baru itu secara rohani. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan juga secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Tetapi orang itu dilahirkan secara rohani dari Allah. Saya mengajak kita melihat satu persatu arti kalimat ini, saudara. Apa artinya kita dijadikan anak-anak Allah? Bukan dari darah. Kenapa seseorang tidak bisa menjadi anak-anak Allah dari darah? Ini menunjukkan kelahiran fisik. Di dalam konsep Yahudi, saudara, darah itu menunjukkan hidup. Kehidupan manusia itu, saudara. Seluruh kehidupan manusia. Jadi kelahiran baru itu bukan soal keturunan. Bukan dari darah itu artinya. Ya, kita menjadi anak-anak Allah itu bukan soal keturunan. Kelahiran baru itu tidak mungkin terjadi di dalam darah. Jadi tidak ada yang bisa menjadi anak-anak Allah dengan cara punya relasi dengan orang yang penting di dunia ini. Saudara, kita mendapat ketentraman hidup itu apakah kita kenal jenderal? Oh, dia bisa dipegang. Saudara-saudara, no. Tuhan sandaran kita. Saudara-saudara. Kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah dengan cara punya relasi dengan orang penting di dunia ini. Pendetakah? Jenderalkah? Guru-gurukah? Tidak ada, saudara. Hanya Allah memberikan kuasa untuk kita punya menjadi anak-anak Allah. Meskipun seseorang itu anak pendeta yang terkenal. Atau seorang hamba Tuhan yang terkenal. Tidak ada relasi keluarga yang bisa menyelamatkan seseorang. Seseorang hanya bisa menjadi anak-anak Allah dengan cara mengakui Yesus Kristus dengan mulutnya. Percaya kepada Yesus di dalam hatinya. Orang-orang yang percaya bahwa manusia bisa diselamatkan karena kelahiran secara fisik itu adalah orang-orang Yahudi. Saudara. Mereka sangat bangga jadi keturunan Abraham. Dan mereka menyombongkan diri dengan leluhur mereka. Kami adalah anak-anak Abraham. Posisi saya, kedudukan, status. Anak-anak Abraham melalui keturunan. Saudara. Mereka pikir kalau keturunan fisik dari Abraham, maka mereka itu bisa otomatis menerima janji-janji dari Tuhan. Itu kesalahannya. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, saudara, kalau mereka tidak punya relasi rohani dengan Yesus, maka nyatalah mereka mau membunuh Yesus. Firman itu tidak ada di dalam hatimu. Maka kamu adalah anak-anak iblis. Keras sekali, saudara. Jadi di dalam dunia ini, hanya ada dua macam manusia. Sekali lagi, saudara, di dalam hal ini, anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Tidak ada yang di tengah. Ini mengajarkan kepada kita semua, saudara, bahwa kelahiran fisik tidak menyelamatkan kita. Bukan dari darah. Kita dilahirkan baru karena kita dilahirkan dari Allah. Bukan dari rahim ibu. Kita tidak diselamatkan karena punya orang tua Kristen. Siapa yang saudara percaya? Untuk keselamatan saudara. Kristus Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, kita dilahirkan bukan dari daging. Apa artinya?
Firman Tuhan memberitahu kita daging ini, saudara. Arti daging yang sebenarnya. Itu adalah seluruh keinginan daging kita. Termasuk emosi, kehendak kita, saudara. Jadi Yohanes itu mengatakan apa? Kita tidak bisa jadi anak-anak Allah dengan cara memakai emosi kita. Artinya, saudara, kita tidak bisa menjadi orang Kristen hanya karena secara emosional, saudara, secara firasat, perasaan kita merasa diri orang Kristen itu, saudara. Kita jadi orang Kristen setelah kita mengunjungi satu KKR. Saudara-saudara, itu pengalaman rohani yang baik, saudara. Tetapi itu tidak bisa menjadi satu standar, satu ukuran bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Harus dibuktikan melalui proses. Harus ada tanda-tanda lain yang menyertai itu. Saudara-saudara, tidak cukup pengalaman emosional. Pengalaman emosional tidak menjadikan seseorang anak Allah. Kita tidak menjadi anak-anak Allah itu bukan dari daging, saudara-saudara. Kita menangis tidak menjadikan kita orang Kristen. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Allah yang inkarnasi, mati untuk dosa-dosa kita. Itu kita jadi orang Kristen. Yang ketiga, saudara. Apa artinya yang ketiga? Bahwa kita jadi anak-anak Allah itu bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Firman Tuhan berkata, seseorang menjadi anak-anak Allah bukan dari darah, bukan dari daging, dan bukan juga dari keinginan seorang manusia. Jadi keinginan ini, saudara, di sini berhubungan dengan pikiran. Ya, jadi tidak mungkin seorang bisa lahir baru itu dengan kekuatan rasionalnya. Tidak bisa. Saudara, mungkin banyak orang bisa sukses di dalam dunia dengan cara positive thinking. Berpikirlah positif. Tetapi di dalam kerohanian ini tidak laku. Saudara-saudara. Ada orang yang bisa punya keinginan kuat untuk sukses, saudara-saudara. Dia kerja mati-matian, siang malam, saudara. Ada orang belajar mati-matian sampai dapat gelar tinggi, saudara. Dapat pekerjaan dengan posisi yang tinggi. Tetapi semua itu tidak menjadikan dia anak-anak Allah. Untuk dia menjadi anak Allah, saudara, dia harus diberikan hidup dari Allah. Dan hidup itu diberi atas dasar anugerah. Anugerah dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu sebab Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Itu inisiatif datang dari Allah. Allah yang sudah memilih kamu. Kamu bisa dilahirkan kembali karena anugerah Tuhan. Sama seperti saudara kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Kita kan tidak bisa pilih mau lahir di keluarga mana, saudara. Mau lahir di dalam posisi dan kedudukan seperti apa. Jadi laki-laki atau perempuan, kita sepenuhnya pasif. Begitu juga kelahiran baru. Sama. Kita tidak bisa milih Tuhan, saudara. Tuhan yang milih kita. Dengan cinta kasihnya yang besar, Yohanes menuliskan ini di dalam suratnya. Saya bacakan kembali untuk Bapak Ibu. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dikaruniakan Bapa kepada kita. Itu artinya Tuhan yang inisiatif. Tuhan yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Dan kita bisa percaya kepada Yesus karena Tuhan yang dengan cinta kasih-Nya itu yang lebih dulu memberi kita iman. Ini yang namanya di dalam teologi apa saudara? Predestinasi. Di dalam Efesus 1 ayat 5 sudah jelas. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita. Itu. Predestin us. Dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini predestinasi, saudara.
Apa tujuan kita mengenal predestinasi? Kita tahu teologinya predestinasi, oh saudara. Supaya kita sadar cinta Tuhan besar atas kita. Itu saja. Jadi kalau kita makin belajar, saudara, cinta kita tidak tambah, saudara harus berhenti dulu. Doa dulu kepada Tuhan. Supaya kita sadar cinta kasih Tuhan yang besar atas diri kita. Dan kita boleh membalas cintanya itu dengan pelayanan kita kepada Dia. Sederhana itu. Saudara. Kalau kita tidak tergerak seperti itu, kita salah, saudara, selama ini belajar teologi. Karena firman itu tidak menggerakkan kita. Berarti kita cuma taruh itu di cognitive level. Tidak mau ke dalam hati. No, jangan turun ke hatiku. Saya tidak siap, Tuhan. Cukup tahu saja di sini. Setiap orang yang sudah menjadi anak-anak Allah pasti akan menyadari betapa besarnya cinta kasih Tuhan atas dirinya. Itu tujuan predestinasi. Tuhan berdaulat. Dia tidak bisa diatur oleh manusia, saudara-saudara. Tuhan yang menentukan siapa yang Dia mau pilih. Bukan atas dasar apa yang kita punya. Saudara, di dalam surat Roma 9 ayat 14, ayat 16 sampai 16. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Ini prinsip surga, saudara. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Itu hak Tuhan. Jadi belas kasihan di sini itu artinya semua bergantung kepada Tuhan, saudara. Pemilihan kita itu. Kalau kita tidak terima belas kasihan dari Tuhan, maka kita tidak menjadi anak-anak Allah. Wah, ada orang Kristen yang mulai pikir, kalau inisiatif keselamatan itu semua tergantung Tuhan, berarti saya diam aja. Berarti saya tidak usah kerjakan apapun, ya sudahlah. Dia yang sudah menetapkan satu orang akan kembali, ngapain nginjili orang, ngapain doain orang, saudara bawa dia ke KKR. Gak usah. Karena justru dalam predestinasi, saudara-saudara harus ingat satu hal. Ini adalah kesalahan konsep pikir otak kita yang terlalu kecil. Yang benar adalah, saudara, memang kita tidak bisa memberi diri kita sendiri hidup kekal. Tetapi kita bisa menuntut diri untuk mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Itu tanggung jawab kita. Orang-orang yang sudah dipredestinasi oleh Allah pasti akan menuntut dirinya untuk mengenal Allah itu. Itu tanggung jawab kita, saudara-saudara. Itu sebab kalau kita tidak mau mencari Tuhan, percumalah, saudara-saudara. Petrus berkata, saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita bisa menjadi anak-anak Allah, pasti di satu sisi itu bukan kehebatan kita, itu predestinasi dari Tuhan. Itu pilihan Dia, anugerah sepenuhnya. Tetapi di sisi lain tanggung jawab kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur berkata begini. Carilah wajahku. Waduh, Tuhan itu senang, saudara. Kalau orang itu datang mencari perkenanan Dia. Maksudnya, kalau seorang raja itu kasih lihat kepada hambanya, berarti raja itu berkenan. Kita sama mencari wajah Tuhan itu. Cari perkenanan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan ketika ngambil keputusan. Carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Itu. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan. Carilah wajahnya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Yeremia. Saudara-saudara, sudahkah kita cari Tuhan segenap hati kita? Atau kita mengeluh Tuhan sudah tidak ada bersama saya?
Ini berarti saudara firman Tuhan kepada kita untuk terus-menerus memohon kepada Tuhan. Saudara, beranikah kita menguji Tuhan? Beranikah kita menguji klaim Tuhan? Bahwa barang siapa yang mencari aku dengan segenap hatinya, maka dia akan menemukan aku. God, prove it to me. I read your Bible now. Saya baca firman. Tuhan tolong saya. Jikalau engkau benar-benar ada, engkau benar-benar mencintai saya, yakinkan saya bahwa Yesus adalah anakmu yang mati dan bangkit untuk saya. Jikalau engkau menolong saya akan serahkan hidup seumur hidup mengikut engkau. Beranikah saudara? Carilah aku segenap hatimu. Kepada siapa kita bisa minta tolong, saudara? Selain kepada Dia sendiri. Dia yang perintahkan kita mencari Dia. Tuhan, kekuatannya dari mana? Daripadamu sendiri. Sekarang aku datang, Tuhan. Buktikanlah firman-Mu itu benar adanya. Saudara-saudara, bukankah ini yang terjadi kepada orang-orang yang besar, raksasa-raksasa rohani? Mereka menolak Tuhan. Tetapi satu hari hatinya disentuh oleh Tuhan. Maka mereka berani berkata, Tuhan, jikalau engkau menjawab doaku hari ini, saat ini, aku akan mengabar Injil-Mu seumur hidupku. Jadilah dia, saudara. Tuhan, jikalau aku menjawab doaku hari ini, nyatakanlah engkau ada. Sentuhlah hatiku kembali kepada Tuhan. Benarlah adanya, saudara. Seumur hidup dia boleh dipakai Tuhan. Tapi keinginan itu ada atau tidak. Carilah aku, itu firman Tuhan, saudara. Bukan terus nungguin Tuhan. Ayo Tuhan, gerakan saya dulu dong. Kalau kau tidak gerakan, saya tidak akan mencari kamu. No. Perintah Tuhan sudah tiba. Carilah aku, carilah wajah-Mu. Jikalau engkau mencarinya dengan segenap hati, engkau akan ketemu aku. Saudara-saudara, kita bisa menjadi anak-anak Allah karena belas kasihan Tuhan. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita. Sungguh besar cinta kasih Tuhan. Bawa ke salib selalu. Bawalah ke salib Tuhan. Lihat tangan Tuhan yang sudah berlubang itu, saudara. Kita semua terpanggil untuk melayani Dia. Jikalau kita bisa melihat Yesus yang terpaku, Yesus yang mengalirkan darah sebagai Raja kita, itulah, saudara, hak istimewa kalau kita bisa melayani Dia. Waktu Dia tersalib. Bukan waktu Dia nanti sudah datang lagi jadi Raja. Bisakah kita melihat Yesus tersalib itu Raja? Seperti perampok itu. Jikalau bisa, kita akan melayani Dia seumur hidup kita. Saudara. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa. Dia maunya Yesus yang mulia. Yesus yang berkuasa. Saudara, yang menjawab doa dia dulu. Baru dia mau datang kepada Tuhan melayani Dia. Balik konsepnya, saudara. I believe in you. Saudara-saudara. Kita semua terpanggil melayani Raja kita. Karena kita sadar cinta kasih Tuhan itu. Saudara, ada satu lagu yang berjudul When I Survey the Wondrous Cross. Itu karya Isaac Watts. Nanti saudara di rumah tolong dengar. Ya saudara. Coba bayangkan saudara. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Dia menuliskan begini saudara. Love so divine demands my soul, my life, my all. Jadi kita yang sudah terima cinta Tuhan yang begitu besar, kita itu dituntut untuk mengembalikan cinta itu kepada Tuhan. Dengan segenap hatiku, jiwaku, hidupku. Ini lagu yang menyatakan cinta Tuhan yang begitu ajaib. Yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Semua yang ada di dalam diriku ini terlalu kecil dibandingkan dengan cinta Tuhan itu. When I survey the wondrous cross. When I survey the wondrous cross. Saudara-saudara, dengar lagu itu. Renungkan cinta Tuhan. Apa yang bisa kita balas? Ia mati mengalirkan darah, mengampuni dosaku.
Semua yang dulu kuanggap untung menjadi kerugian yang besar. Tuhan, jangan biarkan saya sombong. Cintamu begitu ajaib, menggerakkanku menyerahkan diriku sepenuhnya untuk Tuhan. When I survey the wondrous cross. Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau memilih aku menjadi anak-anak-Mu? Kita tidak pernah tahu jawabannya di dunia ini. Cintanya terlalu besar untuk kita renungkan. Kita hanya diberitahu oleh firman Tuhan. Karena Dia begitu mencintai kita. Dia menentukan kita menjadi anak-anaknya. Apakah kita layak, saudara? Jauh dari itu. Kita dipilih justru waktu kita masih melawan Dia. Masih memusuhi Dia. Tapi Dia justru menyatakan belas kasihannya kepada kita. Kita dipilihnya menjadi anak-anak Allah. Begitu besar cinta kasih Tuhan atas kita. Ketika kita sadar hal ini, saudara, maka apapun yang kita kerjakan pasti bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mencintai Tuhanku. Aku ingin menyenangkan hatinya. Aku takut untuk menyedihkan hatinya. Maka kalau orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, dia pasti sadar cinta Tuhan. Bawa saya ke salib-Mu Tuhan. Untuk menyadari cinta-Mu yang begitu besar. Sehingga aku tidak punya alasan untuk terus hidup di dalam dosa. Tapi aku justru hidup menghasilkan buah. Ini kita menuju kepada poin yang terakhir, saudara. Anak-anak Allah itu tandanya dua. Yang pertama lahir baru, kita sudah bahas. Dan yang kedua, itu adalah orang-orang yang berbuah roh. Karena dia dilahirkan dari Allah melalui Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah roh. Orang-orang yang dilahirkan dari Allah pasti menghasilkan buah roh. Kalau tadi dilahirkan baru itu tidak kelihatan di luar, saudara, buah roh ini justru menjadi buktinya. Dia terlihat di luar. Buktinya bahwa dia menjadi orang yang sudah lahir baru, punya sifat-sifat Allah. Yang diuraikan Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Marilah kita menguji diri kita. Karena setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, pasti Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Sehingga dia pasti menghasilkan buah roh ini. Sebagai orang Kristen yang hidup di dalam dunia, saudara, kadang ada kesulitan. Ada tantangan di dalam kita berelasi dengan orang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah buah roh itu muncul? Itu tidak muncul sendirian ketika kita di ruangan. Di dalam bahasa Saudara Martin Luther, oh saya mau melarikan diri ke biara. Saya diam di rumah sendiri. Saya tidak mau bergaul dengan orang ini. No. Di dalam kita relasi justru orang Kristen dipanggil ke dunia. Ke tengah serigala. Bisakah mereka menampakkan buah roh itu? Bagaimana kita berkelakuan terhadap orang lain. Bagaimana kita bereaksi terhadap kelemahan, kegagalan orang lain. Firman Tuhan memberi kita uraian buah roh ini. Yang pertama, saudara, kasih. Dasarnya adalah Allah mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi. Itu dasar kita mengasihi. Yesus berkata, kalau kamu hanya mencintai mereka yang mengasihimu, apa bedanya kamu dengan orang-orang berdosa? Kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah bedanya kamu dengan orang berdosa? Mereka meminjamkan untuk menerima kembali sama banyak. Yesus berkata, cintailah musuhmu.
Kasih mengharapkan segala sesuatu, saudara. Di dalam, saudara, banyak. Ya, kasih itu banyak definisinya. Saudara baca sendiri di dalam 1 Korintus 13. Tetapi satu hal, saudara, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Di dalam hidup kita, saudara, di dunia ini, manusia itu punya banyak kelemahan, kegagalan. Ya, bagaimana kita mengasihi suami yang tidak baik? Saudara, dengan berharap mendoakan dia menjadi baik. Karena cinta kasih itu selalu mengharapkan segala sesuatu. Bagaimana dia mengasihi istri yang penuh kekurangan. Dengan berpengharapan senantiasa mendoakan dia kepada Tuhan. Mengasihi anak-anak yang begitu nakal, saudara. Dengan berharap, berdoa. Ada cinta kasih, ada pengharapan. Dia tidak selalu seperti ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Orang itu bisa diubah. Sehingga setiap orang mempunyai hari depan sendiri. Yang memuliakan Tuhannya. Orang yang tidak bisa diubah, menjadi bisa diubahkan melalui kuasa Tuhan. Doakan, berpengharapan selalu. Saudara-saudara. Sukacita menjadi buah roh yang kedua. Ini semua berurutan, saudara. Kasih. Setelah kita mengenal cinta kasih, maka kita bersukacita. Karena sukacita sejati itu asalnya dari hati kita yang sudah menerima cinta Tuhan. Sukacita ini lain halnya, saudara, dengan senang-senang cara duniawi. Pergi ke night club, berjudi, main perempuan, itu lain sekali dengan sukacita di sini. Ini sukacita surga. Kalau judi, main perempuan, pergi night club, itu senang-senang duniawi. Sementara saja. Orang-orang yang bersukacita ini, saudara, tidak tentu dia harus kaya. Tetapi sukacita itu hadir di dalam hati orang Kristen yang hidupnya jujur. Yang hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Di dalam pekerjaan tangannya dia tidak menikmati dosa. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau kamu hidup lancar tetapi ada dosa di hati, sukacita itu hilang. Itu asalnya dari hati nurani kita, saudara, sukacita itu. Apa yang kita kerjakan, pikirkan, perbuatan itu harus bersih dan jujur. Itu menjamin sukacita kita. Dan saudara, itu sebabnya sukacita itu didapat dari apa? Disiplin yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang kukasihi, dia kuhajar. Dia kutegur. Itu karena dia mencintai kita. Tuhan ingin kita mempunyai sukacita di dalam hati nurani kita, saudara. Meski awalnya kita rasa tidak enak Tuhan seperti ini. Tapi bersyukur. Karena didikan Tuhan itu akhirnya menghasilkan sukacita. Tidak ada orang yang enak, saudara, ketika dirubah Tuhan. Tidak ada. Pasti tidak enak, saudara. Karena dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya untuk merubah dirinya, saudara. Tapi ketika kuasa doa itu, saudara, terus dipanjatkan. Orang itu bisa berubah. Bukan kita yang merubah, Tuhan yang merubah. Saudara punya pengharapan itu tidak? Sehingga sukacita itu, saudara, menjadi milik kita. Yesus berkata, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya. Aduh, dia segera lupa kesusahannya menggendong di perut berbulan-bulan. Dia bersukacita seorang bayi sudah dilahirkan ke dunia. Itu Yesus Kristus katanya begitu. Yang ketiga, saudara-saudara, setelah sukacita, damai sejahtera. Ini semua tiga ini berkaitan dengan keselamatan, saudara. Dari hati kita. Cinta kasih, ya, yang sudah menyelamatkan kita. Kita mendapat sukacita. Tidak tergantung, saudara, kondisi di luar. Itu damai sejahtera. Tiga, cinta, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semua anak-anak Allah pasti punya damai sejahtera di hatinya, saudara.
Damai ini bukan artinya kita kompromi sana-sini sehingga merasa tenang, merasa damai, saudara, karena kompromi dengan dosa. Tidak. Tetapi hatinya itu tetap tenang dan stabil. Tidak dipengaruhi keadaan sekeliling. Karena jiwanya itu, saudara, sudah mendapatkan surga. Damai dari Tuhan tidak dipengaruhi kondisi luar. Saudara ingat Yesus Kristus berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Maksudnya apa, saudara? Keselamatan itu sudah kuberikan kepadamu. Gitu. Kamu hidup di dunia ini sementara. Itu cuma menjalankan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu. Sesudah itu kamu pulang. Jangan takut ketika kamu masih di dunia ini. Ingatlah hidup kekal sudah menjadi milikmu. Yesus sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosamu. Damai sejahteraku sudah kuberikan kepadamu. Jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Yang keempat, saudara, itu kesabaran. Setelah kita jadi anak-anak Allah, yakin keselamatan 3 hal itu. Lalu sabar, saudara. Ini semuanya bentuk-bentuk dari sifat ilahi. Sabarlah. Ini selalu mengaitkan, saudara, dengan namanya juga long suffering, saudara. Jadi suffering long, kan begitu. Menderita dengan sabar, saudara. Jadi kesabaran itu selalu berkaitan dengan penderitaan. Berkaitan dengan kesulitan. Nah, kamu sebagai anak-anak Allah, long suffering. Suffering long. Dia sabar, saudara. Karena kenapa? Karena dia berharap. Di dalam harapan dia mendapatkan ketekunan. Sehingga dia menerima sesuatu itu di saat yang sulit, saudara. Dia bisa bersabar itu. Firman Tuhan begitu indah, saudara. Ada satu begini. Abraham itu terkenal ya sebagai orang yang beriman. Nah itu buktinya, saudara. Apa buktinya? Abraham menanti dengan sabar. Saudara ya, sampai umur berapa dia baru dapat anak? Sudah dapat anak, suruh dikorbanin dan segala macam, saudara. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, janji Tuhan itu kuncinya supaya kita dapat itu bukan menggebu-gebu ngotot segala, bukan. Sabar di dalam kesulitan. Bukan Tuhan tidak jawab doamu, sabar. Sabar menanti Tuhan. Terus berharap dengan sabar. Akhirnya pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena cinta kasih Tuhan selalu ada di hati kita. Yang kelima, kemurahan. Yesus berkata bahagia orang yang murah hatinya, saudara. Apa itu murah hati? Saudara, Yesus pakai contoh siapa? Kasih perumpamaan, saudara. Orang murah hati itu Samaria. Berarti orang yang murah hati itu tidak perlu kaya, tidak perlu jenius, saudara. Yesus memberi contoh orang Samaria, katanya. Orang Samaria itu waktu itu lewatin jalan yang sepi. Tidak ada yang lihat dia, saudara. Tetapi dia di dalam keadaannya itu bermurah hati, saudara. Hatinya itu, dia tolong orang yang setengah mati di situ. Bukan berdasarkan karena ada orang yang liatin dia. Bukan. Itu keluar dari kemurahan hatinya. Dia tolong orang yang mau mati itu. Itu orang yang dipuji Tuhan. Murah hatinya. Berbelas kasihan. Saudara. Kemurahan selalu berkaitan dengan belas kasihan. Dia tidak melihat siapa orang yang dia tolong. Karena Samaria musuhan sama Israel itu. Yahudi itu, saudara. Dia tidak lihat itu siapa. Apakah orang ini kalau sudah ditolong bisa kasih saya untung atau tidak? Tidak ada, saudara. Saudara sekalian, Tuhan itu kadang-kadang membawa kita juga ke jalan yang sepi itu. Yang dilewati imam, yang dilewati Lewi. Lalu dia kasih lihat kita. Kamu mau seperti siapa? Seperti imam itu kah? Yang sudah lihat lalu tidak pedulikan. Seperti imam itu kah?
Yang sudah lihat orang setengah mati, jalan terus. Atau seperti Samaria, maukah tolong? Benar Tuhan, masih harus korbankan minyak, korbankan anggurmu. Dan tidak ada yang melihat. Yang lihat cuma batu, pohon, burung. Ya Tuhan, saya tahu Tuhan melihat saya. Dan Tuhan mencatat perbuatan itu. Itu orang yang murah hati. Berbahagialah orang seperti itu. Yang keenam, saudara, kebaikan. Anak-anak Allah harus berbuahkan kebaikan. Orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus akan mempunyai kebaikan yang tulus. Kalau dia berbuat baik kepada orang lain, tidak ada agenda lain di balik kebaikannya itu. Yesus berkata, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik ini tidak mengharapkan pamrih atau balasan. Motivasinya suci. Kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Firman Tuhan berkata, saudara, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan selalu setia kepada janjinya. Dan dia yang akan melakukannya. Demikian orang yang setia. Karena Roh Kudus yang menolong dia. Menolong dia. Menggerakkan dia. Terus menerus setia. Kepada apa setia? Kepada kebenaran, saudara. Berpegang kepada prinsip firman Tuhan. Tidak menghiraukan pekerjaan dia sederhana atau bergengsi, saudara. Saya teringat satu ayat di dalam Mazmur. Itu kalimat begini, saudara. Bahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Saudara, itu dituliskan oleh Bani Korah. Ya, tulisan ini, saudara. Saudara tahu kerjaannya apa Bani Korah? Anak-anak dari Korah ini? Pekerjaan mereka adalah jaga pintu. Ya, disamakan dengan petugas kebersihan kalau di dalam gereja sekarang, saudara. Ya, itu satu pekerjaan yang kecil, yang sederhana. Tetapi Tuhan sendiri yang memilih mereka di dalam pelayanannya itu. Untuk membersihkan rumah Tuhan. Bani Korah. Dan mereka adalah orang-orang yang menulis Mazmur tadi. Bahagia orang yang berdiam di rumah Tuhan. Mereka selalu rindu diam di rumah Tuhan. Bukan soal kerjaannya apa. Gajinya berapa. Mereka tidak pentingkan prestis seperti itu, saudara. Mereka pentingkan Tuhan hadir atau tidak menyertaiku. Tuhan ada di baitnya. Ya, aku rindu berada di baitmu Tuhan. Walaupun aku sebagai penjaga pintu. Tetapi firman Tuhan ngomong apa, saudara, terhadap penjaga-penjaga pintu dari Bani Korah ini? Begini. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Yang cakap di dalam pekerjaannya itu. Waduh, luar biasa. Tuhan memuji seseorang itu bukan karena kerjaannya apa, saudara. Bukan. Hatinya itu, saudara. Ada setia atau tidak. Ada ketulusan atau tidak. Dia selalu sadar, saudara. Padahal cuma jaga pintu. Tapi gagah perkasa. Cakap di dalam pekerjaannya. Berarti mereka adalah orang-orang kebanggaan Tuhan sendiri. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menilai bukan melalui pekerjaan yang dikerjakan. Tetapi kesetiaan orang itu. Itu yang Tuhan lihat. Satu hal yang kita minta, saudara. Setelah kita serahkan diri kepada Tuhan. Apa yang kamu minta? Oh, jadi pendeta besar Tuhan. No. No such thing. Jadi orang yang terkenal nama di mana-mana. No. Tolong saya setia Tuhan mengikutmu sampai akhir. Setia kepada panggilan itu, saudara. Setia kepada kebenaran. Taat ikut Tuhan, saudara. Jalankan panggilan saudara. Setialah. Kedelapan, kelemah lembutan. Orang Kristen ini, saudara, menundukkan dirinya di bawah firman Tuhan. Orang Kristen yang adalah anak-anak Allah ini, dia lemah lembut. Rasul Yakobus mengatakan begini, saudara. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu.
Orang ini, saudara, berarti lemah lembut itu berarti, saudara, dia mau menundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Hatinya itu lembut, saudara. Bukan orangnya yang lemah. Tapi hatinya yang lembut itu, saudara, penuh dengan ketaatan. Nah, saudara, di dalam kitab suci ada orang yang sangat lembut hatinya, namanya Musa. Meskipun dia pemimpin besar, saudara, dia bukan orang lemah. Dia orang lembut. Waktu dia dikata-katai, saudara, oleh saudaranya sendiri Miriam dan Harun itu. Diomong-omongin, memangnya Tuhan cuma bicara lewat kamu? Saudara, waduh. Itu kalimat yang sangat sebetulnya, saudara. Ya, tapi Musa itu gak marah, saudara. Dia tidak membalas. Malah Tuhan yang membela Musa. Dia bikin kusta itu. Ini orang lembut hatinya, saudara. Dia tidak marah kalau orang menyakiti dia. Tetapi kalau orang menyakiti Tuhan, dia marah besar. Saudara-saudara, buktinya apa? Dia lemparkan batu itu. Loh, batu itu sampai pecah, saudara, di tangannya. Itukah orang lembut hati? Iya. Saudara, karena Tuhannya disakiti dengan anak lembu emas itu. Tetapi dia, saudara, tidak sakit hati kalau orang sakiti dia. Tidak apa-apa, asal jangan Tuhan saya yang disakiti. Saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa, saudara? Karena aku lemah lembut. Yesus Kristus sumber kelemah lembutan kita. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan itu menawarkan, saudara, kepada orang berdosa itu untuk kembali kepada Dia. Karena apa? Karena dia lemah lembut. Tapi menyedihkan, saudara, karena tidak banyak orang mau datang. Karena mereka tidak mau belajar, saudara, di bawah firman itu. Ini Yesus yang mengundang mereka datang. Belajarlah daripadaku, dari firmanku, perkataanku. Tundukkan dirimu di bawah firmanku itu. Yesus, saudara-saudara, bukan tidak acuh terhadap dosa dan kejahatan. Bukan. Kenapa ada orang Kristen terus-menerus berdosa? Sepertinya dibiarkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan bukan tidak peduli. Tetapi waktu penghakiman itu belum datang. Tetapi ini adalah hari di mana anugerah itu mau diberikan, saudara. Orang kusta ditahirkan. Orang lumpuh dibikin jalan. Orang miskin diberikan kabar yang baik, saudara. Itu anugerah. Datanglah kepadaku. Aku lemah lembut. Yesus menawarkan istirahat. Hanya bisa didapat dengan pertemuan dengan Tuhan sendiri. Kita mau ketemu siapapun di dalam dunia ini, saudara, tetap jiwa kita tidak mungkin beristirahat. Selain kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan welcome kita. Setiap orang berdosa yang datang kepadanya dia welcome. Itu kelemah lembutan luar biasa. Adakah saudara mengalami pergumulan? Tuhan berkata, marilah kepadaku. Datanglah kepadaku. Aku memberi kelegaan. Aku akan memberikan kuk. Dan kuk yang kupasang itu pas untuk kamu. Kita sering, saudara, mikul kuk yang terlalu berat sendiri. Gitu. Mikir hal-hal yang belum terjadi, khawatir sendiri, saudara. Kuknya terus dibikin berat sendiri. Kasih Tuhan, saudara. Tuhan bilang, aku akan berikan kuk yang baru. Yang kupasang kepada pundakmu. Pas untuk engkau. Karena aku memikulnya bersamamu. Luar biasa cinta Tuhan. Saudara-saudara, bebannya jadi ringan. Itu Yesus yang lemah lembut menawarkan. Maukah saudara memberikan hidupmu kepada Dia? Memberikan segala kesulitan, kekhawatiran kepada Dia. Dia lemah lembut dan mau menerima. Yang terakhir, saudara, penguasaan diri. Ini tanda yang terakhir dari orang yang sudah lahir baru menjadi anak-anak Allah. Dia bisa menguasai dirinya.
Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal berkata, orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Waduh, luar biasa, saudara. Ini orang yang dipuji Tuhan melebihi pahlawan yang menang perang. Karena pahlawan itu bisa menggunakan kekuatan sendiri, saudara. Tapi justru banyak orang yang berkekuatan sendiri itu tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Musuhnya yang ada di dalam dirinya itu tidak bisa dikuasai. Kuda liar itu. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Untuk kita boleh menguasai diri kita. Paulus berbicara ini kontras dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak bisa menguasai diri, saudara. Karena orang yang mabuk penuh alkohol. Tetapi kalau kamu penuh roh, kalau kamu anak-anak Allah, kamu bisa menguasai dirimu. Itu kontrasnya. Kamu bukan seperti orang yang mabuk. Ya, saudara-saudara. Kalau marah lupa diri. Ya, saudara-saudara, seperti orang mabuk itu. Kembali, saudara. Kalau marah itu ada penguasaan diri. Bukan tidak boleh marah. Saudara, orang Kristen itu boleh marah. Tetapi marahnya itu marah yang dikuasai dirinya, saudara. Ya, semua hal itu harus ada penguasaan diri. Itu orang yang dipenuhi roh. Yang senantiasa, saudara, berjalan di dalam roh itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang belajar menguasai diri, saudara. Sehingga Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Memimpin hidup kita. Membuat keluarga menjadi stabil. Membuat gereja menjadi hidup. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.